Akhirnya kita bisa nonton derby Milan pada semifinal Liga Champions. Demikian juga Real Madrid akan bertemu musuh lama mereka, Manchester City, setelah laga-laga leg kedua perempat final usai seluruhnya. Mari kita lihat head-to-head dua tim kota Milan dan bagaimana performa Real Madrid setiap kali mereka bertemu Manchester City. Derby Milan pertama setelah 2005. Ini adalah kali pertama Inter lolos ke semifinal sejak tahun 2010 saat mereka kemudian merebut gelar juara Eropa, waktu itu bersama Jose Mourinho. Sementara derby melawan Rossoneri di ajang Liga Champions merupakan kali pertama setelah tahun 2005, pada waktu itu dua tim San Siro bertemu di perempat final. Milan unggul 2-0 dari leg pertama dengan leg kedua dibatalkan setelah terjadi kerusuhan di antara penonton dan Rossoneri dinyatakan lolos ke semifinal. Proses Inter lolos dari perempat final. Nicolo Barella merupakan figur penting dalam usaha Inter untuk lolos dari kejaran Benfica. Klub Portugal itu harus melihat skor agregat berubah menjadi 3-0 bagi keunggulan Nerazzurri usai gol sepakan melengkung dari sang pemain Italia berumur 26 tahun tersebut. Serangan Barella pada menit ke-13 pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Benfica merupakan kali kedua dia menjadi pahlawan Nerazzurri. Pada leg pertama dia juga mencetak gol bagi tim asal San Siro ini pada laga di Estádio da Luz di Portugal. Waktu itu Inter menang 0-2 dengan gol kedua datang dari Romelu Lukaku dari titik penalti dan membawa klub asuhan Simone Inzaghi ini menjadi favorit paling kuat lolos ke empat besar Liga Champions 2022-23. Setelah satu gol balasan dari Benfica dan gol kedua dari Lautaro Martinez, serta gol ketiga dari Joaquin Correa, Benfica bangkit dengan dua gol pada menit 86 oleh Antonio Silva dan menit 95 oleh Petar Musa. Namun skor 3 sama tidak mengubah apa-apa karena keunggulan dua gol Nerazzurri sejak leg pertama, meskipun Milan dan Stefano Pioli akan dengan senang hati mengamati kelemahan Inter. Kok bisa mereka kebobolan 2 gol dalam rentang 9 menit terakhir pertandingan? Kebobolan 2 gol jelang akhir itu terjadi setelah Simone Inzaghi menarik keluar bek utamanya Federico Di Marco yang menjadi penyumbang assist 2 gol Inter, serta satu bek lainnya Alessandro Bastoni. Catatan head-to-head Inter versus Milan. Kedua rival sama pemakai Stadio San Siro ini sudah bertemu sebanyak 235 kali di semua kompetisi sepanjang sejarah. Inter unggul dengan 87 kemenangan, 69 kali selesai imbang, dan sisanya menjadi milik AC Milan 79 kali. Dari 235 head-to-head itu, 200 kali terjadi di ajang Serie A, juga berujung keunggulan Inter 76 kali, 59 kali imbang, dan 65 bagi kemenangan Milan. Sisanya adalah pertemuan di Coppa Italia, Campionato Alta Italia, Supercoppa Italiana, dan Liga Champions. Khusus untuk kompetisi Eropa ini, Rossoneri lebih superior dengan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, sementara Inter nihil kemenangan. Jadi di atas kertas, AC Milan lebih dijagokan untuk lolos ke final pada laga pekan pertama Mei 2023. Dayo Upamecano 2 kali menjadi penyebab Di Roten dalam bahaya. Hampir saja nasib Bayern Munchen di Liga Champions musim ini berakhir hanya dalam waktu 19 menit setelah wasit mengibaskan kartu merah bagi bek Dayo Upamecano. Bek Prancis berumur 24 tahun itu terkena kartu merah setelah tackle-nya menjatuhkan Erling Haaland saat bintang Norwegia tersebut menggiring bola, dan Upamecano adalah pemain outfield terakhir sebelum kiper. Beruntung kartu merah itu kemudian dibatalkan setelah asisten wasit mengibaskan bendera kuning, yang menjadi pertanda bahwa Haaland sudah lebih dulu offside dan dengan demikian tackle Upamecano menjadi tidak relevan. Tetapi Upamecano sekali lagi membuat jantung pendukung Di Roten berdebar setelah lengannya membentur bola hasil serangan Ilkay Gundogan di dalam kotak pada sebuah insiden menit 35. Selain kartu kuning bagi Upamecano, wasit Clement Turpin juga memberikan hadiah penalti yang diambil oleh Haaland.
Tetapi pencetak gol terbanyak tim Biru Langit itu gagal melaksanakan tugasnya dengan sepakannya melayang di atas mister gawang Jan Sommer. Holland kemudian membalas kesalahannya dengan gol dari hasil open play pada awal paruh kedua dengan assist oleh Kevin De Bruyne. Joshua Kimmich membalas 7 menit menjelang akhir setelah salah satu pemain City handball di dalam kotak. Sepakan penaltinya gagal dihentikan oleh Ederson. Skor akhir 1-1 dan agregat 4-1 bagi keunggulan Manchester City. Musim 2022-23 penuh kegagalan penalti para bintang. Ini merupakan kali pertama Erling Haaland gagal penalti setelah 16 kali sukses menjebol gawang lawan. Tetapi dia tidak sendirian dalam kegagalan melakukan eksekusi penalti. Sebelumnya, Mohamed Salah sampai dengan bulan Maret belum pernah gagal penalti bagi Liverpool, dan sesudah Maret 2023 sudah 2 kali sepakannya melebar. Dan Bukayo Saka juga untuk kali pertama dalam tendangan penaltinya gagal bagi Arsenal. Head-to-head Real Madrid versus Manchester City. Kedua tim ini sama kuat dalam 8 perjumpaan yang seluruhnya terjadi di ajang Liga Champions. Los Blancos menang 3 kali, City 3 kali, dan 2 sisanya imbang. Terakhir kali pada semifinal 2022 saat City menang 4-3 di Etihad pada leg pertama, sebelum berbalik dihabisi oleh Real Madrid 3-1 di Santiago Bernabeu. Pada waktu itu, Pep Guardiola sangat menyesali ketidakmampuan bertahan anak buahnya setelah sempat unggul 3-1 dan 4-2 pada leg pertama, sebelum kemasukan penalti Karim Benzema menjelang akhir. Terbukti 3 gol Los Blancos dari leg pertama sangat menentukan skor agregat. The Sky Blues kemudian berhasil menahan serangan-serangan tim putih itu pada laga leg kedua di Madrid, bahkan unggul lebih dulu melalui Riyad Mahrez saat pertandingan menyisakan 17 menit, sebelum 2 gol terjadi melalui Rodrigo pada menit 90 dan 91, menyamakan skor agregat 5-5. Pada masa extra time 2 kali 15 menit, Karim Benzema mengambil alih tanggung jawab dengan golnya pada menit ke-95, lagi-lagi dari titik penalti. Agregat 6-5 dan tim putihlah yang kemudian melaju ke final. 2 tahun sebelum itu pada perempat final tahun 2020 saat tim putih masih berada di bawah arahan Zinedine Zidane, City menang 1-2 di Madrid dan kemudian menang lagi dengan skor sama 2-1 di Etihad. Situasi krisis kesehatan menyebabkan 2 leg terbentang 4 bulan bedanya. Bagaimana prediksi Anda? Siapa yang akan lolos ke final? Milan yang sudah 7 kali menjadi juara Eropa setelah 11 kali lolos ke final? Atau Inter yang prestasi Eropanya lebih inferior, 3 kali juara benua dari 5 kali masuk ke final? Sementara itu, Real Madrid Anda sudah tahu 14 kali meraih gelar juara dari 17 kali masuk ke final, dan Manchester City baru akan menjalani final Liga Champions keduanya jika dia berhasil lolos dari jebakan Carlo Ancelotti dan anak buahnya. Tulis komentar Anda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya. A college graduate suppressing